wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. M. Arif Mustafa MPD, serta teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Yuni Junior Astuti sebagai moderator dan John Randy sebagai pemateri akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar akhlak tasawuf dan klasifikasi tasawuf. Baiklah, langsung saja kepada pemateri kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu kami, Pak Arif Mustafa, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang makalah akhlak tasawuf, judul dasar-dasar akhlak tasawuf dan klasifikasi tasawuf. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian akhlak tasawuf, yang dimana akhlak tasawuf adalah perilaku dan sikap batin yang muncul sebagai hasil dari proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diajarkan dalam ajaran tasawuf. Kemudian berbeda dari pengertian akhlak dalam ilmu fikih dan etika pada umumnya yang menekankan pada norma sosial dan hukum. Akhlak tasawuf lebih menekankan aspek batinah dan spiritual. Adapun tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Al-Zaid, Al-Baqadi, dan Rabi'ah Al-Adawiyah menekankan bahwa inti dari tasawuf adalah memperbaiki hati agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian menurut tokoh tentang tasawuf antara lain, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul dari perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Dalam konteks tasawuf, sifat ini terbentuk melalui latihan rohani atau riyadah dan mujahadah. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar, menyatakan bahwa tasawuf adalah akhlak. Maka siapa yang lebih baik akhlaknya dan lebih tinggi derajatnya dalam tasawuf. Kemudian Ibnu Al-Jabah dalam kitab Mirajaat Tasawuf menyebutkan bahwa akhlak tasawuf adalah perilaku rohani yang muncul dari cahaya malaikat yang menghiasi hati orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar-dasar akhlak tasawuf antara lain yang mengandung pembentukan akhlak tasawuf dalam Al-Qur'an. Sumber utama dalam Islam menjadikan dasar aspek kehidupan termasuk akhlak. Dalam tasawuf banyak ayat-ayat yang menjadikan pegangan dalam bentuk akhlak mulia seperti Quran surah Al-A'raf ayat 199, Quran surah Al-Furqan ayat 63. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama berakhlak. Dalam tasawuf, akhlak beliau dipandang sebagai manifestasi sempurna dalam nilai ilahiyah. Adapun pengertian antara lain yaitu tajwatun nafs, maqamat dan akwal, keadaan para sufi, niat dan ikhlas. Kemudian masuk klasifikasi akhlak tasawuf. Dalam tasawuf, akhlak hanya tidak dipahami sebagai tindakan lahiriah tetapi sebagai ekspresi dalam kondisi batin yang mendalam. Berdasarkan sifatnya, akhlak tasawuf dibagi beberapa bagian, antara lain ikhlas, yaitu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar, menerima ujian dan tenang yakin pada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syukur, selalu bersyukur menerima baik besar maupun kecil. Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Zuhud, tidak terikat hati pada dunia. Ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Dan yang terakhir yaitu mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala sesuatu. Adapun akhlak muzawwah atau tercela, ini adalah buruk yang harus dihindari dan bersihkan dari hati. Contohnya hasad, iri hati kepada nikmat orang lain, riya, pamer dalam ibadah, takabur, sombong dan merasa lebih baik daripada orang lain, uzub, bangga terhadap diri sendiri, dan yang terakhir itu ghadab, marah berlebihan, tidak terkendali. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah akhlak tasawuf merupakan bagian penting dari ajaran tasawuf yang menekankan perbuatan pribadi dan spiritualitas seorang muslim melebihi pencucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga mengajarkan bahwa akhlak mulia bukan sekedar tuntunan sosial, melainkan jalan menuju kesempurnaan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Dengan memahami dan mengamalkan akhlak tasawuf, seorang muslim tidak hanya membentuk perilaku yang mulia tetapi juga mencapai kebersihan jiwa. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebih saya maaf. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari makalah kami. Kami harap informasi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan kita. Kami ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan kepada kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.